Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan sudah sempurna. Di dalam sholat, hakikatnya mengesahkan diri. Artinya apa? Jangan ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Oleh sebab itu, yang awal kita nyatakan, hingga kita mengangkat tangan kita menyatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Bagaimana tidak besar kuasanya? Zahir batin, Allah yang nampak. Kita sudah dikatakan Adam ialah tiada. Gitu? Adam badan jasmani dipersiapkan untuk wadah badan rohani. Disinilah tempat rahasia Tuhan menyimpan sirnya kepada manusia, ya. Kita harus menyatakan syukur kita melalui ketundukan kita, totalitas, tanpa batas, tanpa kompromi sama Tuhan. Harus tunduk, taat, patuh, tidak ada kata penolakan. Oleh sebab itu kan kita diberi oleh-oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, berupa ibadah sholat. Nah, dan di dalam sholat itulah kita bisa mi'raj. Artinya mi'raj, kita melihat Tuhan melalui sifatnya yang ada di dalam diri kita. Ingat ya, kita sudah melihat Tuhan melalui sifatnya, ya, bukan dengan mata kepala, karena selamanya Tuhan tidak akan pernah bisa dilihat, ya. Hanya melalui sifatnya yang nyata kepada diri kita. Ayo, baik, kita cek dulu. Batang tubuh kita bukankah bersifat buta, tuli, bisu, dan dikatakan tiada mempunyai daya upaya sedikit pun. Ini artinya apa? Artinya ini sifatnya mayat, jisim. Betul? Sudah kena? Artinya apa sih sebetulnya ini? Artinya sifat mayat, artinya apa? Yang dikatakan Adam ini di dalam ilmu kita ini sudah tidak ada. Adanya kita merupakan mazharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita merupakan wujud dari tajalli Tuhan. Ingat ya, dalam ilmu kita sudah tidak ada, gitulah. Memang kita ada, adanya kita ini, ya, ayo pelan-pelan. Adanya kita ini karena perwujudan kebesaran Tuhan, karena ingin dikenal, maka dizohirkan ke badan kita melalui zat dan sifat, ya. Ini badan kita ya, mem hak mem dal. Dikatakan moham, ini rakam diri, namanya rakam diri. Jadi
diri kita yang hakiki dikatakanlah Muhammad hakiki inilah yang sebenar-benarnya dikatakan hamba. Muhammad hakiki inilah yang dikatakan sebenar-benarnya insan kah? Okay. Karena Muhammad hakiki merupakan tajalli daripada zat Tuhan yang dikatakan Allah. Yang dulunya Tuhan ini, dulunya Tuhan karena ingin dikenal kan ini. Makanya ini dibulati karena dia laisa. Ingin dikenal gitu, okay? Maka dizahirkan melalui cahayanya. Okay? Cahaya itu seperti ini. Ketika saya mencelupkan air, okay? Saya mencelupkan air yang masih menempel di tangan saya ini, inilah yang dikatakan nurullah. Ya, paham ya? Ketika sudah lepas dari tangan saya menetes, dikatakan nurmu. Paham? Nah, bedanya di situ. Oke. Nah, setelah nurullah menjadi Nur Muhammad, maka terwujud yang namanya zat dan si. Ya. Ini dikatakan zat. Ya. Di dalam diri kita nyatanya badan rohani, nyawa kita, ya. Nyawa zohir menjadi napas yang keluar masuk, ya. Sifat menjadi tajalli jasad badan jasmani, ya. Adam dikatakanlah insan kamil mukamil karena sempurna, sudah tajalli asyhadu alla ilaha. Jangan engkau cari lagi Tuhan, jangan dicari karena sudah tajalli, sudah mewujud melalui apa? Melalui zatnya yang merupakan ruh yang menjadi nyawa nyata, dikatakan napas. Jangan dicari lagi, paham kah? Ini kita sudah bersyahadat hakiki loh ya. Wa ashadu anna Muhammad, wa ashadu anna, bahwa zat itu nyata kepada sifat menjadi utusan di dalam diri kita, dikatakan Muhammad. Utusan itu tadi apa tuh? Kenyataan yang sudah dapat dikenal, dikatakan Muhammad Rasul. Muhammad Rasulnya, utusannya Allah. Allah ini, ayo pelan-pelan. Karena dari kecil ya, dari kecil kita ini itikadnya, kita mengatakan Allah itu Tuhan kita. Ini yang perlu diperbaiki. Sekarang kita sudah tahu bahwa Allah itu bukan Tuhan kita. Allah itu nama dari kebesaran, ya, kezahiran tuh. Ini nama Tuhan. Tuhan sendiri tidak mempunyai nama. Pahamkah? Oleh sebab itu nanti di yaumil kiamat banyak orang terseret ke api neraka karena menyembah nama Allah. Ini dikatakan tuh, paham kah? Ya, pelan-pelan loh ya. Seperti penjelasan ini artinya kita sudah dikenakan kepada diri kita bahwa
kita mempunyai tanggung jawab atau amanah. Artinya amanah apa? Amanah untuk menjaga memhak memdal ini tadi supaya bersih dan suci dan nantinya bisa kembali kepada Tuhan tanpa dikotori oleh sifat dari nafsu 4 kita. Nggih. Jadi ketika dikatakan Muhammad ini loh, dikatakan sirrullah, ini rahasianya ya, hamba inilah rahasianya yang batin ya. Allah rahasianya tuh artinya Tuhan zat sifat Adam ini tidak terpisah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika engkau bersyahadat, sesudah mengucap, maka saksikan kepada dirimu sendiri supaya saksimu benar. Karena penyaksian yang palsu maka akan dihukum. Batal penyaksiannya. Setelah disaksikan maka esahkan. Bagaimana mengesahkannya? Harus difanakan. Jangan lagi merasa kita yang hidup. Itulah. Kalau kita merasa hidup, maka disitulah kita disiapkan catatan amal kebaikan dan karena kita masih mengakui adanya diri ego pribadi. Dalam ilmunya kita sudah tidak ada kan tadi. Nah, ketika kita sudah paham amanah ini tadi yang ada di dalam tubuh kita, kita harus menjaga agar diri kita tidak tercampur atau tidak terkontaminasi dengan perbuatan yang tidak baik dari aluamah, ya, aluamah, amarah, supiyah, dan mutmainah yang merupakan unsur diri Adam atau jasad, ya. Jadi disinilah kita harus berterima kasih. Paham ya ini tadi? Artinya kita sampai detik ini menikmati keberkahan hidup dari Tuhan. Kenapa hidup kita, saya ulangi kembali, ruwet hidup kita menjadi semrawut, hidup kita menjadi tidak bahagia. Karena kita memisahkan diri dari keesaan Tuhan, ya. Maka syahadat tadi kan mengesahkan, ya. Mengesahkan itu apa? Mempanahkan. Jangan lagi ada pengakuan bahwa kita ini mempunyai kekuatan, itulah, ya. Artinya kekuatan, jangan mengakui lagi wujud adanya diri karena ini milik Muhammad hakiki, hamba Allah ini orangnya, tapi jangan disebut, ya. Nah, kalau sudah paham seperti ini, artinya ternyata selama ini kita sendiri yang membuat hidup kita ruwet atau susah. Karena apa? Kita tidak mau tunduk sama Tuhan. Tunduk itu yang nyata. Kita harus menjalankan perintah sholat. Dan sholat itu ada 2 unsur. Karena kita mempunyai 2 elemen, zahir dan
batin. Kewajiban perintah sholat kepada hamba Allah. Paham sekarang? Hamba siapa? Muhammad Jadi bukan kita ya. Nah, ingat ya. Kewajiban sebagai hamba Allah karena mempunyai sifat. Sifat itu apa sih? Rupa. Rupa itu apa sih? Yang terlihat. Adanya sifat karena berdiri kepada zat. Paham kah? Contohnya begini. Kalau mau bikin wadah harus ada padi dulu. Itu zatnya, gambarannya seperti itu. Padi itu harus digiling dulu menjadi Nah, tepung itulah dikatakan sifat. Lalu dari tepung bisa menjadi berbagai mau dijadikan wadai bisa, jadi donat bisa. Paham kah? Artinya sifat asal dengan zat. Iya kah? Tapi karena sudah berbeda, maka yang kita lihat biasanya menjadi hanya sifat. Disitulah kita terhijab. Bukankah Tuhan itu tidak jauh daripada diri kita sendiri, dari urat nadimu? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.